Pokja Adat MRP Papua Tengah sukses gelar rakor perdana. Pemirsa, kelompok kerja atau Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sukses menggelar rapat koordinasi atau rakor penyamaan persepsi untuk kelembagaan adat se-Papua Tengah selama 2 hari yang bertempat di Rumah Makan El Prais Jalan Yosudarso Oyehe, Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ketua Pokja MRP Papua Tengah, Julius Wandegau, mengatakan Pokja Adat MRP Provinsi Papua Tengah sudah membuka ruang dengan cara mengadakan rakor untuk kepala suku dari sejumlah lembaga adat dan kepala suku perwakilan dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah, yang bertujuan untuk mendengar secara langsung aspirasi mengenai pengaktifan lembaga-lembaga adat untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Dalam rakor hari terakhir, yang menjadi narasumber pertama yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah, Fritz James Borai, di mana Fritz James membuka dengan memperkenalkan dirinya kepada semua peserta yang hadir di acara rakor tersebut. Mulai dari mana dirinya berasal, lulusan sekolah mana, sampai dengan jabatan yang sekarang sedang dijabat oleh dirinya. Dilanjutkan dengan materi yang sudah disiapkan untuk disampaikan materi yang dibawakannya, yaitu terkait bagaimana kebijakan MRP dalam mengelola sumber daya alam di Provinsi Papua Tengah. Materi tadi ini ada menyangkut untuk bagaimana kebijakan MRP ke depan dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua Tengah. Jadi tadi kami dari sektor energi dan sumber daya mineral sudah menyampaikan potensi-potensi yang harus dikembangkan ke depan dan berbagai permasalahan yang akan dihadapi. Jadi output yang diharapkan adalah nanti dikeluarkannya satu perdasus oleh MRP, kalau bisa ada rancangan perdasus yang bisa dibahas dengan masukan-masukan yang tadi ini masukan bagus. Jadi permasalahan yang terjadi selama ini, masalah pertambangan, tadi masukan itu sangat bagus untuk bisa menjawab persoalan yang terjadi selama ini. Kami berterima kasih kepada MRP karena untuk pertama kali kami bisa berbicara di sini, termasuk potensi Papua kita bisa sampaikan hari ini. Dan inilah sebagai harga diri kita, sebagai orang Papua, ya ini cuma harga diri kita ada di sumber daya alam. Izin Bapak, satu lagi dari saya, mungkin harapan Bapak ke depannya setelah adanya rakor ini bagaimana? Harapan kami ke depan adalah supaya masyarakat ini bisa terdata secara baik, masyarakat adat di oleh bagian terdata secara baik, sehingga koordinasi dengan pemerintah itu jangan ada dualisme. Kalau bisa satu komando saja semua jelas, supaya pertumbuhan investasi di tanah ini bisa berjalan dengan baik. Fritz James dalam menjawab pertanyaan dari awak media yang bertanya jika ada salah satu suku yang tidak terima dengan perusahaan yang hadir di salah satu tempat, bagaimana tanggapannya? Dirinya menjawab, hal tersebut tidak masalah karena menurutnya sebagai salah satu bentuk aspirasi dari masyarakat. Tidak jadi masalah karena itu masalah kalau salah satu suku tidak mau itu kan aspirasi. Mereka punya hak. Cuman kalau ada perdasus tadi akan diatur. Kalau tidak mau alasannya apa? Kalau mau solusinya bagaimana? Kan cuma begitu. Jadi perdasus itu harapan kami dia mengatur hal-hal seperti itu. Kalau tidak setuju kenapa? Terus kalau setuju bagaimana? Ya, sehingga bisa semua menerima. Saya pikir itu yang penting untuk kami ke depan. Narasumber kedua di hari terakhir yaitu Benyamin Karet SH membawa materi pengertian tentang adat. Benyamin menjelaskan mulai dari mana asal kata adat berasal, di mana dirinya mengatakan adat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti aturan atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai norma hukum dan aturan yang saling berkaitan. Dirinya menjelaskan, yang menyatu dalam adat sesungguhnya biasa disebut fungsionalis adat. Fungsionalis adat yaitu mereka-mereka yang dipercayakan oleh adat untuk menjadi kepala suku, untuk menyelesaikan masalah-masalah adat dan mengambil keputusan. Itulah pengertian dari fungsionalis adat. Hanya masalah itu saya masyarakat selesaikan setengah mati. Ya. Jadi mari hukum adat intinya, ya hukum adat adalah hukum yang terdiri dari norma dan sanksi, hidup dan berkembang secara turun-temurun, terutama sanksi yang bersifat
Untuk diketahui, hasil dari rakor tersebut telah dibentuk tim kecil yang terdiri dari 2 perwakilan dari setiap kabupaten untuk merancang dan membawa hasil dari rakor tersebut ke pihak pemerintah. Selamat datang di Fajar Baru Furnitur, selamat berbelanja.